Pembahasan tentang ziarah aulia, ziarah kuburan para wali. Kalau urusan dalil tidak perlu diperpanjang, terlalu banyak dalil-dalil yang sudah dibahas oleh ulama-ulama tentang masalah ziarah kubur. Sebetulnya kalau kita kembali ke hadis Rasulullah SAW, bukan satu hadis yang menerangkan ziarah, itu banyak. Dalilnya urusan ini juga banyak. Bukan saya meremehkan hadis, naudzubillah, atau tidak mau kembali ke hadis, bukan. Soalnya nanti kalau kita keluarkan hadis, orang yang anti ziarah mengeluarkan hadis lagi. Nggak habis-habis itu nanti. Jadi yang enak begini, kembali ke rumus ini aja. Ulama itu, Syekhun Abu Yahya itu bagus rumusnya itu. Kalau ulama a'lam minna itu. Ulama-ulama lebih alim dari kita. Tinggal lihat ulama-ulama besar. Mulai dari kelas dunia, kelas Indonesia, sampai kelas kota, kelas desa. Yang terbanyak ziarah. Udah lebih dari dalil itu. Ziarah yang paling azim, paling agung yang dilakukan umat Islam adalah ziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan ada lagi ziarah yang terkenal, ziarah Nabiullah Hud di Hadramut. Kalau di kita, ziarah Wali Songo, itu paling masyhur. Dan lain-lain. Dan itu cukup saya kira untuk renungan tentang ziarah. Saya lebih suka membahas tentang urusan faedah ziarah, kemudian yang diziarahi itu apa, itu lebih nafi insyaallah. Kalau tentang faedah ziarah, ini sudah pernah saya bahas tapi nggak apa-apa diulang. Nukila an sahibi kitabi a'malit tarikh anna man kataba tarikha waliyin lillahi ta'ala kana ma'ahu fil jannah wa man tala asmahu fit tarikhi hubban lahu ka'annama zarahu wa man zara waliyan, ini yang penting, wa man zara waliyan ghufira dhunubuhu ma lam yu'dhihi au yu'dhi musliman fi tariqihi. Ini nukilan dari Manhajus Sawi. Di kertas juga ada. Siapa-siapa yang menulis tarikh seorang wali, dia akan bersama wali itu di surga. Siapa-siapa yang mutalaah, gampangannya melihat nama seorang wali di sejarah, kemudian dia cinta, seolah-olah berziarah. Kalau faham yang saya dapat dari masyayikhuna itu, Fatihah itu loh. Al-Fatihah ila ruh fulan, thumma yang sering kita pakai itu habis sholat, lagi acara, lagi khol, lagi apa itu. Fatihahnya saja itu, ila ruhi, ila ruhi, ila ruhi. Itu sudah ziarah sughra, itu ziarah kecil. Apalagi kalau sampai bikin khol, wahbah, tahlil. Fatihah ila ruhi saja sudah ziarah, itu ziarah kecil. Yang dimaksud di sini ziarah benar ini, datang ke makam. Wa man zara waliyan, siapa-siapa yang berziarah ke seorang wali, ghufira dhunubuhu, diampuni dosa-dosanya. Ini terserah mau wali hidup mau wali mati sama saja.
Malam yu'dhihi, selagi dia tidak mengganggu wali itu, au yu'dhi musliman, atau mengganggu seseorang fi tariqihi, di perjalanannya. Masya Allah. Jadi gampangannya, kalau Anda merasa ahli dosa, merasa banyak dosa, ziarah saja ke makam wali di daerah Anda. Itu termasuk salah satu asbab penghapusan dosa, asbab kafarah dzunub. Ayu wali, apalagi kalau walinya guru, lebih lagi. Ini wali mana saja. Su'ilal Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas. Itu tadi nukilan dari Manhajus Sawi, tapi yang saya baca ini Fawaidul Mukhtaram. Su'ilal Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas, guru Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, guru Habib Ahmad bin Hasan Attas, guru Al-Habib Ali bin Salim Al-Ad'aj. Ini murid-murid beliau rata-rata jadi aulia ini, Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas. Itu yang di qasidahnya Habib Ali itu yang sering dibaca di maulid-maulid. Wa min gudbil malal Attas itu. Wa min gudbil malal Attas, Abi Bakrin akhadtul kasa. Itu yang dimaksud Habib Ali, Gudbul Mala Al-Habib Imam Al-Gudub Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Mada yu'ta zairu gabril wali? Qala yu'ta ihda khaslatain. Al-ula wa hiya al-aqal ay yaghfirallahu dzunubah. Orang yang berziarah ke makam wali dapat apa? Abu Bakar ditanya, dijawab, diberi salah satu dari dua perkara. Paling tidak dosa-dosanya diampuni. Ini jelas dosa yang tidak ada hubungan dengan huququn nas ya, kayak hutang belum bayar. Kalau belum bayar sih tidak dosa, hutang tidak bayar, kezaliman dan lain-lain lah. Ada hubungan dengan insan ya harus minta maaf. Itu lagi. Ini satu lagi nih, susah ini. Gak bisa ini pakai ziarah wali hilang. Durhaka ke orang tua. Ada muskilah. Mau ayahnya, mau ibunya tidak ridha, ada muskil. Gak bisa ente mau ziarah makam wali dari Sabang sampai Merauke, dari ujung timur sampai ujung barat, masyrik sampai maghrib, dari kampung ke kampung, makam wali datengin, pindah sebelahnya, makam wali terus. Niat supaya dosa durhaka kepada ayah atau ibu dihilangkan, gak bisa. Harus minta maaf. Orang sekali Sayyid Ibrahim Al-Madbuli, itu saja nggak bisa. Saya pernah cerita itu kan, itu dari kitab apa itu di Jami' Karamatul Aulia. Jadi ada, saya ulangi lagi lah nggak apa-apa, sudah saya bahas di Wali Songo dulu itu. Jadi ada satu orang, satu anak lah kalau zaman kita masih muda gitu, itu ahli tirakat, ahli riyadhah, ahli tirakat, ahli wirid, ibadahnya top. Tapi dilihat secara kasyaf oleh Sayyid Ibrahim Al-Madbuli, apa kata beliau? Mali araka katsiral ibadah qalilad darajah. Kenapa kamu saya lihat ibadahnya luar biasa, derajatnya kok dikit, galil, nggak bisa naik-naik. Alhamdulillah. Saya pernah lihat dulu itu ada orang kayak gitu nggak usah sebut nama sudah ya Allah. Naudzubillah. Jadi ada orang tirakatnya top, puasanya top, tahajudnya top, tapi derajatnya nggak dapat. Naudzubillah, itu hirman, mahrum. Boleh itu kapan-kapan dibahas itu. Asbabul hirman, sebab-sebab yang menyebabkan kita tertolak daripada ijabah, tertolak dari rahmat Allah, tertolak dari mendapatkan derajat. Harus tahu itu. Dan menurut saya orang harus paham asbabul hirman sebelum dia masuk ke amal. Sebelum dia mengamalkan banyak puasa, banyak qiyamul lail, banyak aurat, banyak ini, banyak itu. Pahami dulu asbabul hirman. Rugi nanti dia tirakat 10 tahun puasa hasilnya 0. Harus dipahami dulu asbabul hirman.
min akbari asbabil hirman uququl walidain. Ini satu dulu, ini yang paling penting dan paling hebat ini. Kembali ke cerita tadi, nggak ngerti si anak muda ini kenapa katsirul ibadah qalilud darajah. Sayyidi Ibrahim tahu lewat kasyaf. Masih ada tidak orang tua kamu? Ayah saya sudah meninggal. Dilihat lagi sama Sayyidi Ibrahim, wah ini bapaknya nggak ridho ini. Akhirnya minta diajak ke makam ayahnya. Ringkas cerita kan itu ayahnya dihidupkan oleh Sayyidi Ibrahim. Sayyidi Ibrahim ini kutub ini, kayak Syekh Abdul Qadir, bisa menghidupkan orang mati. Dihidupkan, dimintakan ridho, diridhoi, ya baru selesai itu upacara penghidupan mayat apa sudah dimaafkan. Baru ini anak muda ini ibadah mendapatkan darajah. Jadi tidak semua dosa bisa diampuni dengan ziarah makam wali. Ada beberapa dosa yang memang harus dengan cara lain. Wathaniyatu wahyal ulya ayyu'ta martabata dzalikal mazur.